Tes. Ya, selamat sore. Suara saya kedengaran nggak ya? Dengar, Bu. Dengar, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Kemudian kalau ada waktu kita lanjut ke statistik deskriptif. Ini kita udah mulai menggunakan aplikasi ya, yang kemarin diinstal. Nanti materinya saya upload juga di Google Classroom, terus setiap kuliah itu saya ada rekam. Jadi kalau statistik kan kadang perlu disimak kembali ya, nanti kalian bisa lihat di rekaman videonya. Jadi ini populasi, sampel, dan teknik sampling. Ini kalian udah pernah belajar juga ya waktu SMA. Waktu SD malah, anak saya ternyata udah belajar ini dari SD. Jadi populasi itu adalah dalam artian statistik ya. Populasi adalah seluruh individu atau item yang masing-masing individu atau item tersebut merupakan unit pengamatan terkecil. Jadi kalau kita mengamati daun dari seluruh pohon, ini kembali ya. Maksudnya seluruh daun yang ada di pohon ya, supaya jelas seluruh. Ya, kalau kita mengamati seluruh daun yang ada di pohon, maka setiap helai daun yang ada di pohon tersebut adalah satuan pengamatan terkecil. Seluruh daun yang ada di dalam satu batang pohon itu adalah populasinya. Nah, namun dalam statistik, individu atau unit pengamatan itu bisa juga sebetulnya merupakan kumpulan. Ya, kalau kita mendata jumlah semut dalam suatu areal perkebunan, kita menghitung semutnya satu ekor kan susah ya. Itu sulit. Maka yang kita hitung adalah jumlah sarang semutnya. Jadi dalam hal ini setiap kelompok semut dalam satu sarang itu menjadi unit pengamatan terkecil. Ya, seperti itu. Sama dengan kalau sensus BPS ya, Badan Pusat Statistik, itu biasanya unit pengamatannya misalnya ada BPS tentang perekonomian, unit pengamatannya itu bukan orang per orang, tapi keluarga. Satu keluarga per satu keluarga.
Nah, yang dimaksud dengan sampel adalah sekumpulan individu atau item dari populasi yang mewakili populasi tersebut. Kenapa kita melakukan pengambilan sampel? Itu yang pertama untuk menghemat biaya, yang kedua menghemat tenaga, dan juga menghemat waktu penelitian. Jadi kalau misalnya kalian penelitian, kayak kemarin ya waktu praktikum invertebrata, kita kan enggak, misalnya pengamatannya adalah bintang laut. Populasinya itu kan seluruh bintang laut yang ada di pantai itu ya, dan itu pantainya luas. Kita nggak mungkin mengamati semuanya. Akhirnya kan kita mengambil sampel. Sampelnya diletakkan di mana? Kita taruh satu plot pengamatan, mungkin dari satu plot pengamatan ke plot pengamatan yang berikutnya, jaraknya misalnya 100 meter, lalu dari seluruh pantai itu, dalam satu garis pantai ada 10 plot. Lalu kita ambilnya di pasang tertinggi, di surut terendah, dan di tengah-tengahnya, masing-masing 10 plot. Dikali 3, jadinya 30 plot. Nah, itu kita lakukan untuk menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat tenaga. Sama yang penelitian, ya biasanya ke kelas kalian yang pada penelitian di hutan itu, saya sarankan, yang kalian sanggup itu aksesnya masuknya lewat mana, titik awalnya lewat mana. Kan kalau di hutan susah ya, karena beberapa nggak ada jalannya gitu ya. Mungkin ada jalan setapak, nah ditentukan dimulai dari titik mana, terus kuatnya jalannya sampai berapa kilometer ya, untuk area pengamatan ya. Karena bukan hanya biaya dan waktu, juga memikirkan tenaga. Jadi nanti kalau misalnya kalian merancang penelitian, ya disesuaikan dengan tenaga yang kalian sanggup gitu. Nah, kemudian, item yang diamati atau dijadikan sampel, dia harus mewakili populasi yang kita teliti. Nah, agar dia bisa mewakili populasi yang kita teliti, maka perlu ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel adalah prosedur yang harus dilakukan agar sebagian dari individu anggota populasi yang diteliti itu betul-betul mewakili populasinya. Ya, kalau sampel yang kita ambil tidak representatif, maka kesimpulan yang diambil pada tingkat sampel tidak bisa berlaku pada tingkat populasi. Jadi sampel yang kita ambil itu tidak menggambarkan populasinya. Kalau sampel yang diambil tidak representatif. Misalnya kita mau melihat rata-rata pendapatan per bulan gitu ya. Kemudian yang kita sampling cuma keluarga-keluarga yang tinggal di daerah Sukajadi gitu. Tentu kan hasilnya akan bias ya, nilainya mungkin akan lebih semua. Sehingga kita harus mengambil sampel, karena sampel ini tidak representatif menggambarkan tingkat pendapatan seluruh warga Kota Batam gitu. Kalau misalnya sampel yang kita ambil itu tidak menggambarkan populasi, maka penelitian seperti ini bukan penelitian sampel, tapi penelitian kasus. Nah, sebetulnya penelitian kasus ini boleh saja dilakukan ya untuk suatu fenomena yang bersifat khusus. Ya, biasanya dalam penelitian hukum, sebentar ya.
Nah, jadi penelitian kasus itu bisa saja dilakukan untuk fenomena yang sifatnya khusus. Biasanya penelitian kesehatan ya, psikologi klinik, kemudian hukum itu banyak menggunakan penelitian kasus. Ya, karena kan ada kasus-kasus yang sifatnya penyakit-penyakit yang sifatnya khusus gitu. Jadi kita nggak bisa dapat sampel karena memang sangat mungkin kasus itu cuma terjadi 1 atau 2 di antara sekian ribu kemungkinan. Misalnya kayak anak yang terlahir dengan bibir sumbing gitu, itu kan terjadi hanya sekian gitu ya, dari sekian ribu kelahiran anak. Nah, jika populasi terbatas, maka penelitian bisa dilakukan terhadap semua individu. Nah, penelitian yang seperti ini disebut penelitian sensus. Ya, misalnya kalau populasi kita dibatasi hanya pada mahasiswa pendidikan biologi kan jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Paling satu angkatan ya, anggaplah rata-rata 15 kali 4 kan cuma 60, terbatas. Kita bisa mengambil data dari semua individunya. Maka itu adalah penelitian sensus. BPS juga biasa melakukan sensus ya, sensus penduduk, tapi biasanya tuh 5 tahun sekali gitu. Nah, sampel itu akan dinyatakan representatif jika data sampel betul-betul mencerminkan parameter populasi. Artinya kalau kita punya data rata-rata sampel, maka data rata-rata sampel tersebut juga harus menjadi penduga yang benar atau penduga tak bias dari rata-rata populasi. Jadi kalau misalnya kita mau dapat data rata-rata pendapatan masyarakat di Kota Batam, kita nggak bisa ngambil satu sampel misalnya di Kelurahan Sukajadi aja, tapi kita ambil menyebar ya di seluruh Kota Batam. Ada 12 kecamatan, ya. Terus dari masing-masing kecamatan itu ada mungkin 5 sampai 7 kelurahan. Nah, dari masing-masing kelurahan kita ambil berapa misalnya 20 sampel gitu. Ya, 20 keluarga sehingga kita bisa dapat nilai yang mewakili populasi. Nah, teknik pengambilan sampel dalam penelitian observasi dan survei. Nah, bagaimana kita melakukan sampling itu harus mempertimbangkan karakteristik populasi. Jadi kita harus sebagai peneliti harus memperoleh informasi tentang keadaan populasi yang ingin diteliti. Secara umum, teknik sampling itu ada 2. Ada tidak acak, ada acak. Ya. Tidak acak atau non-random sampling. Nah, kalau tidak acak ini itu tidak berdasarkan prinsip peluang. Nah, kalau peluang itu kayak kita lempar dadu kan ya. Dadu ada 6 sisi, kita lempar, yang mana yang muncul itu kan berdasarkan peluang ya. Terus kalau kita lempar koin punya 2 sisi, itu juga berdasarkan peluang. Nah, teknik tidak acak ini ada beberapa. Yang pertama itu kuota sampling. Jadi kuota sampling merupakan prosedur untuk memperoleh sampel dari populasi asalkan jumlah sudah memenuhi yang kita inginkan. Jadi ditetapkan kuotanya. Ya, misalnya kuotanya 100. Ya, ini biasa dilakukan untuk memperoleh informasi lapangan guna mengungkap apa yang menjadi permasalahan penelitian. Nah, contohnya di sini seorang peneliti ingin mengetahui hasil panen padi varietas Cisadane pada suatu kecamatan. Nah, karena peneliti nggak punya data, yang nggak punya informasi berapa anggota populasi petani yang menanam padi Cisadane dan di mana mereka tinggal. Ini kan dalam satu kecamatan ada banyak petani, nggak tahu di mana mereka tinggal, maka dia menetapkan kuota.
Dia ingin mendata 100 petani yang menanam padi Cisadane. Jadi dia susuri lah di sekitar persawahan dalam satu kecamatan itu. Dia datangi 10 desa, sampai kemudian dia dapat 100 petani. Pokoknya yang ketemunya 100 petani dalam satu kecamatan itu, itulah yang dijadikan sampel. Nah, teknik ini dilakukan apabila populasi terlalu besar. Ya. Apabila populasi terlalu besar. Ya, bayangkan satu kecamatan itu kan luas ya. Mungkin kalau di Batam karena nggak ada sawah ya, misalnya kita mengumpulin data tingkat pendapatan minimarket ya, toko kelontong dan minimarket dalam satu kelurahan itu kan banyak banget. Jangan satu kelurahan. Kepulauan Riau itu salah satu yang jumlah Indomaret Alfamaretnya paling tinggi di Indonesia. Ya. Yang pertama itu Provinsi Bali, kemudian Jakarta, nah, kemudian Kepulauan Riau. Itu per provinsi datanya. Dan Kepulauan Riau itu yang pasti yang banyaknya di Batam kan? Karena di Karimun nggak ada. Mungkin di Natuna juga nggak ada. Ya, di Tanjung Pinang aja nggak ada kan? Tanjung Pinang di Lingga kan nggak ada. Jadi yang paling banyak itu ya betul-betul di Batam. Kalian kalau jalan, saya kalau nganterin anak dari rumah ke sekolah tuh udah kayaknya total itu lebih dari 10 kali ya Indomaret Alfamaret, cuma perjalanan sekitar 10 menit aja. Nah, ini kan sampelnya besar ya. Sampelnya besar jadi kita tetapkan aja misalnya mau ngumulin penghasilan dari 50 minimarket gitu. Ya karena sampelnya terlalu besar. Ya walaupun bisa saja semuanya kita ambil gitu ya. Kemudian kita acak, cuma ya agak merepotkan lah. Nah, data penelitian yang diperoleh dari sampel yang dicuplik dengan teknik ini itu tidak representatif mewakili populasi. Oleh karena itu, data hanya bisa dianalisis menggunakan prinsip statistik deskriptif. Nah, setelah ini nanti kita mau bahas statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu cuma menghitung dia rata-ratanya berapa, modus, median, nilai minimum, nilai maksimum, rentang, itu statistik deskriptif. Cuma bisa seperti itu aja kita menampilkan datanya. Kita analisis datanya cuma bisa seperti itu. Nah, teknik sampling yang non-probability atau non-random itu, yang kedua adalah purposive sampling. Nah, purposive sampling ini adalah teknik sampling dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Nah, seperti ini tadi ya, saya kasih contoh. Kita mau ngambil keanekaragaman bentos, kita tentukan 3 stasiun, yaitu di titik tertinggi, di surut terendah, dan di titik pertengahan antara pasang tertinggi dan surut terendah. Kita menetapkan itu secara purposif. Alasannya apa? Ya alasannya dari pasang tertinggi ke surut terendah biasanya kan tipe substratnya berbeda ya. Dari pasir yang agak kasar sampai pasir yang lebih halus. Tentu perbedaan jenis substrat pasir tersebut atau bahkan lumpur itu mempengaruhi jenis organisme bentos yang bisa hidup di dalamnya. Itu. Kemudian kalau di surut rendah kan dia lebih sering tergenang air ya. Tapi kalau yang dipasang tertinggi kan lebih jarang tergenang air. Sehingga ini juga mempengaruhi biota yang hidup di dalamnya. Nah, jadi penetapan purposive sampling ini juga berdasarkan literatur sesuai dengan karakteristik apa yang kita amati. Nah, yang kedua adalah probability sampling atau random sampling. Ini didasari pada prinsip peluang, yang artinya bahwa setiap individu dalam populasi yang diteliti itu punya peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, supaya setiap anggota itu bisa memiliki kesempatan untuk dipilih, maka harus dilakukan pengacakan dengan cara diundi. Biasanya kan kita
yang paling sederhana itu teknik mengundi kan dengan cara arisan gitu ya. Ada nomor digulung, ya, ditaruh di gelas, diaduk-aduk, terus atau kalau kayak program berhadiah itu kan dapat bola ya, bola-bola tenis dikasih nomor, terus diacak. Nah, nanti kita melakukan teknik random sampling dengan aplikasi ya. Kalau pakai sistem arisan kan repot tuh, ngisiin kertas ya, dirinting, dimasukin ke gelas. Nah, ada beberapa teknik random sampling ya. Yang pertama adalah sistem simple random sampling, yaitu pengambilan sampel acak sederhana. Ini bisa kita lakukan jika populasi penelitian itu benar-benar homogen. Kemudian kita harus memiliki informasi berapa jumlah individu yang menjadi anggota populasinya. Jadi harus betul-betul terbatas. Misalnya kalau kita mau meneliti mahasiswa pendidikan biologi ya dari tingkat 1 sampai tingkat 4, ya dari semester 1 sampai semester 7 sekarang, kita betul-betul tahu populasinya, oh misalnya ada 60 orang. Nah dari 60 orang itu kita mau ambil 30. Jadi kita betul-betul tahu jumlah populasinya itu, wah ada 60, jadi terbatas. Nah ini cara mengambil, nanti kita coba setelah pembahasan ini ya, supaya saya sharing aplikasi di Zoom-nya ini satu-satu. Jadi caranya itu semua anggota populasi dicatat nomornya, lalu diundi untuk memilih nomor-nomor anggota. Ya, kalau di Minitab, ya, kita buka program Minitab, terus kita tulis anggota populasi ya di kolom, misalnya 1 sampai 20. Kemudian kita buka nanti di calc, ya, calculation random data, lalu sample from columns. Ya gini, di C1 tuh kita isi 1 sampai 20. Terus ini kan ada calc nih. Itu dibuka. Nah, kemudian dia akan keluar kotak dialog seperti ini. Ini namanya kotak dialog ya biasanya. Akan keluar kotak dialog seperti ini. Kita tulis, misalnya dari 20 itu kita mau mengambil sampel 5 ya. Ditulis sampel 5, diambil dari kolom C1. Kemudian kita mau simpan sampelnya di kolom C2. Ya, ditulis di sini C2, kemudian kita klik OK. Maka akan keluar 5 nomor secara acak dari 1 sampai 20 itu. Ya, nanti kita coba. Nah, lalu ini adalah ukuran sampel untuk presisi atau ketepatan pada setiap taraf signifikansi. Nah, taraf signifikansi itu kan dia antara 1 sampai 10%. Ya, artinya tingkat errornya itu maksimal di sini 10%. Biasanya dipakai itu 1, 5, sama 10. Yang paling umum dipakai itu 5. Jadi kalau kita punya populasi 500, kalau kita punya populasi 500, kemudian kita ingin mengambil data dengan tingkat errornya itu 5% maksimal, maka sampel yang harus kita ambil adalah 222 dari 500 itu. Tapi kalau tingkat signifikansinya cukup 10%, maka dari 500 itu kita harus ambil 83. Ya, misalnya kita ingin tahu pemahaman siswa gitu ya terhadap pelajaran biologi materi tertentu. Ada 500 siswa yang homogen lah kurang lebih. Ya maksudnya tingkat kecerdasannya sama gitu ya. Dari 500 siswa itu. Nah, kita ingin tahu apakah soal yang dibuat ini mudah atau sukar. Kalau kita ingin mengambil
nilai presisi 5%, maka dari 500 siswa itu harus ada 222 yang kita jadikan sampel. Tapi kalau kita mau ngambil tingkat signifikansinya 10%, ya kesalahannya 10%, maka kita cukup ambil 83. Nah, ini semakin besar ukuran populasi, maka jumlah sampel yang diambil juga kan harus semakin besar ya untuk tingkat signifikansi tertentu. Misalnya nih kalau ukuran tingkat signifikansi 1%. Kalau sampelnya 10.000, maka kita harus ambil sampel 5.000. Ya, kalau populasinya 10.000, maka kita harus ambil sampel 5.000. Tapi kalau populasinya itu 100.000, maka kita harus ambil sampel 9.091. Tapi kalian perhatikan di sini, kalau untuk yang 10%, dia maksimal itu di 100. Ya, seberapapun ukuran populasinya, itu maksimal di angka 100. Ya, karena itu kalau misalnya tingkat apa yang kita amati itu misalnya satu keluarga dalam satu, ya saya pernah ada kegiatan sawit ya di Lingga, itu ada 2 kecamatan, ada sekitar 11 atau 10 desa kalau nggak salah di 2 kecamatan, maka kami tetapkan sampelnya itu adalah 110 sampel di masing-masing desa untuk dapat memenuhi ini taraf signifikansi 10%. Lalu yang kedua adalah systematic random sampling. Nah, ini juga hanya bisa dilakukan jika populasinya itu betul-betul homogen. Jadi yang kita lakukan, kalau tadi yang simple random sampling, kita mau ngambil 5 sampel dari 20, maka 5 itu harus betul-betul kita acak, kita random. Tapi kalau systematic random sampling, ini cuma nomor pertama saja yang kita undi. Nah, nomor 2 dan seterusnya, sampel kedua dan seterusnya, itu kita ambil berdasarkan selang nomor yang konstan. Nah, contohnya begini. Contohnya setelah kita undi, sampel pertama adalah nomor 6. Kemudian ditetapkan bahwa selang dari sampel kedua dan seterusnya itu berselang 10. Maka sampel kedua yang kita ambil adalah nomor 16. Sampel ketiga nomor 26. Sampel keempat nomor 36 dan seterusnya. Nah, besarnya selang ini itu disesuaikan dengan jumlah populasi dan banyaknya sampel yang mau kita ambil. Misalnya populasinya ada 100 nih, N besar itu populasi ya, N kecil itu sampel. Populasinya ada 100, kemudian kita mau ngambil sampel 25. Maka selangnya atau K itu adalah 100/25, sama dengan 4. Jadi selangnya itu 4. Kalau berdasarkan pengacakan, kita dapat nomor yang pertama itu adalah 10, berarti nomor 10 adalah sampel pertama. Sampel kedua adalah 14. Sampel ketiga adalah 18. Berarti sampel keempat berapa? Coba. Mardika kalau mau jawab di unmute. 10, 14, 18, berarti sampel keempat berapa? Nomor berapa? 22. Iya, nomor 22. Jadi berdasarkan selang. Terus sampai kita terkumpul 25 sampel. Lalu yang ketiga adalah stratified random sampling. Ini kita lakukan jika populasinya itu kita tahu tidak betul-betul homogen. Karena tidak homogen, maka populasi itu kita kelompok-kelompokkan menjadi beberapa strata. Nah, sampel yang diambil itu harus proporsional sesuai dengan ukuran kelompok dalam populasinya. Jadi kalau kita mau ambil sampel berukuran N, yang terdiri dari
sampel sebanyak itu terdiri dari sampel sebanyak N1 dari kelompok 1, N2 dari kelompok 2, N3 dari kelompok 3, dan seterusnya. Jadi ini, yang N kecil ini adalah sampel ya. N besar ini adalah populasi. Jadi jumlah sampel yang kita mau ambil itu harus sebanding dengan jumlah populasi pada setiap tingkatan itu, pada setiap kelompok strata itu. Misalnya, nah kita misalnya mau ambil apa? Tingkat kepuasan pelanggan PLN gitu ya, tingkat kepuasan pelanggan PLN. Tapi asumsi kita setiap strata itu ya masih penduduk berpenghasilan tinggi, menengah dan rendah itu punya persepsi yang berbeda terhadap tingkat pelayanan PLN. Maka kita buat stratifikasi ya, masyarakat berpenghasilan tinggi, sedang, dan rendah. Total ada 500 keluarga misalnya, 500 keluarga. Dari 500 keluarga ini kita mau ambil sampel sebanyak 83. Nah, si 500 unit sampel ini itu setelah diselidiki terdiri dari 3 strata. Yang ternyata strata 1 itu ada 200 keluarga. Strata 2 ada 175. Strata 3 ada 125. Ini kalau di total 200 tambah 175 tambah 125 jadinya 500 ya. Berapa sampel yang kita harus ambil dari setiap strata ini, dari setiap kelompok ini? Dari setiap tingkatan ya, lebih tepatnya itu kalau strata tingkatan. Karena kita mau ngambil 83, maka dari yang strata 1 ini kita ambil 200 per 500 dikali 83, dapat 33. Dari yang strata kedua kita ambil 175 dibagi 500 dikali 83 sama dengan 29. Pada kelompok ketiga kita ambil 125 dibagi 500 dikali 83 dapat 21. Jadi ini adalah jumlah sampel yang harus kita ambil pada setiap strata. Jadi si 200-nya ini adalah ini N1-nya. Ya. 500-nya ini adalah seluruh N. N1 tambah N2 tambah N3, ya kan? 83 ini adalah seluruh N kecil itu. N kecil yang mau diambil kan 83 ya, sampel yang diambil total 83. Nah, 33 ini adalah ini, N1. 29 itu adalah ini, N2. 21 adalah ini, N3. Jadi dia harus seimbang. Berapa jumlah sampel yang diambil pada setiap kelompoknya, itu diambil secara proporsional. Sampai sini paham? Nanti di kuis juga ada contoh soal seperti ini ya. Nanti. Nah, yang keempat adalah cluster random sampling. Nah, ini dilakukan jika populasi dalam suatu satuan tertentu yang terdiri dari gugus-gugus, di mana seluruh individu yang terdapat dalam suatu gugus akan menjadi sampel penelitian jika gugus tersebut terundi sebagai sampel. Nah, contohnya ini. Kita mau memperoleh tingkat kesehatan siswa SD pada suatu kecamatan. Diasumsikan bahwa seluruh SD yang tersebar di kecamatan tersebut punya tingkat kesehatan siswa yang relatif homogen. Nah, jika dalam satu kecamatan ada 10 SD, maka kita tetapkan 10 SD tersebut sebagai 10 kelompok, sebagai 10 klaster. Nah, ketika kita mau sampling, unit sampling kita bukan masing-masing siswa SD-nya. Ya.
unit sampling kita adalah sekolahnya itu. Jadi dari 10 sekolah dalam satu kecamatan, kita undi, kemudian dapatlah 3 SD sebagai sampel. Nah, dengan demikian, di 3 SD yang terpilih itu, seluruh siswanya kita jadikan sampel penelitian. Mungkin dibatasi siswa kelas berapa gitu ya, kelas 4 dan kelas 5 gitu. Nah, kalau ini kan contoh yang ini ketika kita mendapatkan 3 SD itu sebagai sampel, maka seluruh siswa dari ketiga SD tersebut kan dijadikan sampel penelitian ya. Yang jumlahnya banyak juga ya kan. Satu SD itu jumlahnya berapa kalau SD negeri ya? Anak saya di SD swasta satu kelas itu ada 25. Satu angkatan ada 100 siswa dalam satu angkatan. Kali 6, berarti kan ada 600 siswa, kan banyak juga tuh, satu SD 600. Ya. Nah, bisa juga kita melakukan sampling secara gugus bertahap atau namanya multi-stage random sampling. Jadi ini tadi dari 10 SD kita undi dapat 3 SD. Kemudian dari masing-masing SD itu kita undi lagi. Jadi nggak semua siswa dalam satu SD itu diambil. Ya, kita undi lagi di kelas 1, misalnya kita ambil dari kelas 1 sampai kelas 6 diambil masing-masing 5 sampel misalnya kan. 5 kali 6, 30. 30 kali 3 SD berarti total kita dapat 90 sampel. Nah, kalau di sini contohnya tingkatan A. Misalnya mengumpulkan, biasanya kalau mau pilkada nih ya, itu kan ada lembaga survei ya, mengetahui elektibilitas seorang calon ya. Di kota itu misalnya. Ya. Seberapa besar calon ini bisa berpeluang untuk terpilih gitu ya, jadi wali kota misalnya. Nah, diambil sampelnya secara ini, multi-stage random sampling. Di Batam misalnya, dari 12 kecamatan diambil 12-12-nya. Tapi tidak seluruh kelurahan dari 12 itu diambil sampel. Ya, diundi. Berapa kelurahan yang mau disampling dari masing-masing kecamatan. Misalnya diambil 4 kelurahan di masing-masing kecamatan. Kemudian dari kelurahan yang terpilih, diundi lagi. Mungkin kan ada beberapa RW saja dari masing-masing kelurahan itu yang dijadikan sampel. Nah, ini namanya pengambilan sampel acak gugus bertahap. Kalau yang dilakukan kakak kelas kalian itu, kemarin waktu penelitian bawal, itu ikan bawal pada ukuran yang sama kan ada di 2 jaring ikan. Ya, di Karangbajaring Apung itu ada 2 jaring. Terus kita undi dari 2 jaring itu yang mana yang mau diambil. Ya. Dapatlah salah satu jaring kita pilih, kemudian dari satu jaring itu kan banyak ikannya. Nah, itu kemudian kita acak lah ya. Pakai jaring itu diambil 20 ekor di situ. Ya, pengambilan itu kan secara acak dari jaring yang terpilih. Itu juga termasuk multi-stage random sampling. Multi-stage cluster sampling. Nah, teknik pengambilan sampel dalam penelitian eksperimen. Hasil yang diperoleh dari suatu eksperimen itu diharapkan akan selalu tetap jika dilakukan secara berulang-ulang pada objek yang sama sepanjang cara atau metode eksperimennya sama. Baik itu dilakukan di tempat lain dan atau di waktu yang berbeda. Contohnya, kita ingin melihat respon pertumbuhan padi akibat pemberian dosis pupuk. Ya, penelitian ini menggunakan padi varietas Cisadane
berumur 2 minggu dengan tinggi 20-25 cm dengan jumlah 4 batang per rumpun. Ya, kita cobakan pupuk dengan dosis-dosis yang berbeda untuk mengetahui di dosis berapa dia optimal. Nah, hasil penelitian ini itu akan berbeda jika dilakukan pada padi varietas yang lain. Walaupun umurnya sama, walaupun tingginya sama, walaupun jumlah batang per rumpunnya sama. Jadi dia hanya akan berlaku sama jika faktor-faktornya ini sama. Umur, tinggi, jumlah batang ya. Termasuk juga daerah ya kan, tipe tanah akan berbeda. Nah, eksperimen biologi itu dilakukan untuk menghindarkan diri dilaksanakan pada tingkat populasi. Jadi nggak ada yang namanya penelitian eksperimen itu sifatnya sensus. Itu selalu merupakan adalah penelitian sampling. Jadi penelitian eksperimen itu adalah suatu penelitian sampling. Maka batasan dan definisi populasinya itu harus jelas. Jika populasinya sudah didefinisikan dengan jelas, maka sampel tinggal dipilih sesuai dengan kriteria. Dan jumlah sampel yang dibutuhkan pada penelitian eksperimen itu sebanding dengan jumlah banyaknya taraf dan banyaknya ulangan. Jadi, kalau kita mau mencobakan 4 taraf dosis pupuk urea, yaitu 0, 50, 100, dan 150, kemudian ini dilakukan sebanyak 10 kali ulangan, maka kita perlu 4 kali 10 sampel. Itu. Kita perlu sampel 4 kali 10. Nah, kemudian setelah kita dapat 40 sampel, kita undi. Mana yang dapat dosis 10, mana yang dapat dosis 50, mana yang 100, mana yang harus 50. Misalnya kalau di ya pengaruh pakan ayam gitu ya terhadap anak ayam, atau yang gampangnya kalau ini kan padi ya, kalau padi agak susah, cabai gitu ya, cabai. Kalau ada 4 taraf dosis, terus mau lakukan 10 kali ulangan, maka kita harus menyiapkan sampelnya itu adalah 40 polybag cabai. Ya, 40 polybag cabai. Nah, biasanya dalam penelitian kan itu kita semai dulu ya. Kita semai sampai dia tinggi mungkin setinggi telunjuk tangan. Terus kan kita pindahin ya, dari semai kita pindahin ke masing-masing polybag. Nah, setelah di polybag baru kita beli perlakuan. Tapi biasanya yang disiapkan itu lebih dari 40 polybag. Karena kan kita jaga-jaga ada yang mati ya, sebelum perlakuan ada yang mati, maka ada spare-nya untuk menggantikan yang mati itu. Nah, berapa jumlah ulangan yang harus dilakukan? Itu kalau misalnya tarafnya itu hanya 2, maka minimal ada 10 ulangan. Ya, sebetulnya itu yang disarankan. Kalau lebih dari 2, maka itu harus ada minimal 10 kali ulangan. Jadi kalau ada 3 taraf, dikali 10, ada 30 unit sampel. Kalau tarafnya hanya 2, harus 15 kali ulangan, jadi 2 kali 15 ada 30 unit sampel. Nah, ini saya stop dulu. Saya absen.
Misalnya ini ada 2 contoh ya. Yang satu berupa angka, yang satu ini kan berupa nama. Nah, ini ada 1 sampai 20 seperti tadi yang kita bahas. Ya, kita mau ambil, kalau tadi 5 misalnya kita mau ngambil 10 dari 20 itu. Jadi kita kasih di sini klik calc, ya, kemudian random data. Sebentar. Nah ini ya, sampel dari kolom ya, yang paling atas ini. Kita mau ambil 8 misalnya, 8 sampel. Dari ini, dari C1. Ya, simpan kursor sini terus double klik ya, jadi masuk. Ya, atau kalau enggak simpan di sini kursornya lalu pilih ini, select. Ya, sama aja. Terus kita mau simpan di sini ya, di contoh 2 ini. Ya, double klik. Terus klik OK. Nah, ini. Maka terpilih 8 secara random. Yang mana yang terpilih ini yang 16, 1, 5, 3, 6, 7, 17, 8. Terpilih secara random. Atau misalnya ini nama siswa ya. Ini tuh kakak kelas kalian angkatan 2009. Ada 28. Ya, ada 28 orang. Misalnya saya mau, nah biasanya tuh saya mau bikin kelompok secara random gitu ya anggotanya. Ya, misalnya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Jadi dari 28 ini mau dibagi 3 kelompok, berarti kan ada sekitar 9 sampai 10 orang ya. Nah, yang mana yang masuk kelompok 1, maka kayak tadi caranya. Calc, random data, sample from columns, kita ambil 9 ya. Jadi kan 9 kali 3, 27 ya, lebih 1, berarti ada yang 10 orang. Dari ini, dari populasi 2. Disimpan di kelompok 1 sini. Ya. Oke. Nah, inilah. Jadi secara acak yang saya tetapkan sebagai kelompok 1 tuh ini. Novia, Rika, ini. Nanti kita mana yang kelompok 2 kita acak lagi. Tapi yang udah kepilih ini kita hapus nih. Novia kan udah kepilih ya. Kita hapus. Kemudian Rika sudah terpilih. Kita hapus. Apalagi Zulfikar. Ini kita hapus. Fauzia. Kita hapus karena sudah masuk. Kemudian Nerti dan nih Sapiudin, Desi, Nerti, Junarto ya. Nah ini Junarto. Siapa lagi yang belum kehapus sama saya ini ya? Nerti. Nah, udah masuk. Nah, kan tadi ada 28 dikurang 9 berarti tersisa harusnya 19 ya. Oh enggak, ini cuma 8 ya. Ini 9. Ada yang belum terhapus. 9, harusnya ada 19. Nah, nggak apalah, nanti kita lihat lagi. Nah, yang terpilih di kelompok 2 yang mana? Kita ulang lagi tadi.
calc random data sample from column populasi 2, tapi kita simpen di kelompok 2 ya, datanya. Nah, inilah nama-nama di kelompok 2. Ini nama-nama di kelompok 2. Berarti yang kelompok 3 yang sisanya ya kan? Sisanya yang belum kepilih di sini. Ya, ini ada 9. Jadi gitu kalau kalian nanti ngajar di sekolah kan biasanya satu kelas ada 25 ya. Mau bikin 5 kelompok, satu kelompok 5 orang. Tapi kalian tetapkan secara acak supaya satu kelompok orangnya nggak itu aja gitu. Nah, ini cara mengacaknya. Ada pertanyaan? Sampai sini? Nggak ada. Nanti kalian coba aja ya. Nah, yang berikutnya itu setelah ini sebetulnya saya mau bahas statistik deskriptif, tapi materinya agak banyak lah ya, kalau misalnya diselesaikan semua hari ini nggak akan optimal. Dan setelah ini juga kalian nanti kan ada tugas, ya ada kuis. Jadi kalau udah jelas, saya akhiri aja di sini, nanti kalian mengerjakan kuis. Ya, datanya besok. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.